Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Ainia Putri. Di sini saya bersama rekan saya Yola Aprilia Putri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yola Aprilia Putri. Nah, hari ini kita akan membahas perspektif bisnis dalam perencanaan proyek, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan dan tujuan yang ingin. Sebelum mengembangkan solusi, penting bagi kita untuk mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan menyatu tujuan dari setiap pemangku kepentingan. Nah, seberapa penting sih memahami perspektif bisnis dalam perencanaan proyek? Sangat penting. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan yang jelas. Perencanaan harus fokus pada mendefinisikan masalah tanpa harus mencari solusi. Jadi, pemahaman tentang perspektif bisnis adalah fondasi untuk keberhasilan proyek. Betul. Ini membantu menjaga fokus dan mencegah perubahan yang mengganggu. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mendefinisikan sukses. Bagaimana kita mendefinisikan sukses dalam proyek kita? Menurut Yola, apa yang dimaksud dengan sukses? Sukses bisa berarti banyak hal bagi orang yang berbeda. Beberapa mungkin berpikir bahwa sukses berarti menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Dan ada juga yang mungkin lebih fokus pada bagaimana proyek memenuhi tujuan spesifik departemen mereka tanpa harus mempertimbangkan dampaknya yang terjadi pada keseluruhan organisasi. Betul, dan jangan lupa ada juga profesional UX yang mungkin hanya melihat sukses dari sudut pandang memenuhi kebutuhan pengguna tanpa memperhatikan kebutuhan bisnis secara keseluruhan. Jadi, bisa dibilang bahwa penting untuk memiliki konsekuensi tentang apa yang dimaksud dengan sukses agar semua orang dalam tim bergerak ke arah yang sama. Tepat sekali, jika tidak, kita bisa menghadapi konflik dan kehilangan fokus pada tujuan utama proyek. Membuat pernyataan misi proyek, kita perlu mendiskusikan kriteria keberhasilan. Apa pendapatnya? Kriteria harus jelas, seperti meningkatkan retensi pelanggan sebesar 15% dalam 1 tahun. Harus spesifik, terukur, dan memiliki jangka waktu. Setuju. Kriteria juga harus berkaitan dengan model ROI untuk memastikan proyek memenuhi proyeksi. Dan bagaimana menerapkan prinsip Pareto dalam proyek? Kita fokus pada 20% fitur yang memberikan 80% nilai bagi pengguna. Ini membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif. Benar, kita bisa analisis data pengguna untuk menemukan fitur kunci dan memprioritaskan pengembangannya. Dan bagaimana dengan klien dalam proyek? Klien tidak permanen, kita bisa menambahkan fitur di pembaruan berikutnya. Ini memberi fleksibilitas untuk merespon umpan balik pengguna. Jadi, memfokuskan kembali tujuan produk penting agar kita tidak menghabiskan sumber daya berlebihan dan lebih mudah mengelola proyek. Menjelaskan pengguna produk. Hai Wulan, kita perlu membahas pentingnya memahami pengguna produk dalam proyek kita. Kenapa sih pemahaman ini sangat penting? Sangat penting karena jika kita mencoba membuat produk yang cocok untuk semua orang, kita justru bisa menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Kita harus fokus pada kebutuhan spesifik pengguna yang ingin kita layani. Dan juga mendesain untuk kelompok pengguna yang terlalu luas bisa menyebabkan produk kita tidak memenuhi harapan siapapun. Jadi, kita perlu mengetahui siapa pengguna utama kita. Setuju. Salah satu cara untuk memahami pengguna adalah dengan mengidentifikasi atribut mereka. Misalnya, kita perlu mengetahui latar belakang kehidupan, lingkungan kerja, dan sikap mereka terhadap teknologi. Jadi, atribut pengguna bisnis seperti direktur pemasaran atau operator pusat panggilan akan berbeda dari pengguna konsumen. Mereka melihat produk dalam konteks pekerjaan mereka, bukan kehidupan pribadi. Sementara itu, pengguna konsumen lebih dipengaruhi oleh informasi pribadi seperti usia, pendapatan, dan tujuan hidup. Kita harus memahami perbedaan ini agar desain produk kita relevan. Untuk itu, kita juga perlu
berkolaborasi dengan pemangku kepentingan saat mengidentifikasi pengguna utama, dan mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Melibatkan pemangku kepentingan membuat mereka merasa memiliki dan memahami prosesnya. Ini juga kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam proyek, dan perlu menyaring kebisingan dan kompleksitas untuk mencapai konsumen tentang siapa pengguna yang akan kita fokuskan. Jadi, untuk sukses dalam proyek ini, kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang pengguna dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Ini akan membantu kita menciptakan produk yang lebih baik. Membuat persyaratan bisnis. Kita perlu membahas tentang membuat persyaratan bisnis untuk proyek kita. Kenapa itu penting? Nah, persyaratan bisnis itu penting karena memberikan gambaran jelas tentang kebutuhan yang harus dipenuhi tanpa langsung menentukan solusinya. Dan kita hanya mencantumkan hal-hal yang benar-benar diperlukan dalam persyaratan dan harus menghindari penetapan visi produk yang terlalu luas. Jika kita terlalu ambisius, bisa jadi persyaratan kita jadi tidak fokus dan sulit untuk dikerjakan. Jadi, semakin sedikit persyaratan yang kita buat di awal, semakin banyak ruang yang kita punya untuk perkembangan saat kita memahami pengguna dan produk yang lebih baik, dan juga akan menghemat waktu dan biaya. Lebih mudah menambahkan kemampuan daripada mengurangi persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi, penting untuk tetap disiplin dan hanya mencantumkan hal-hal yang benar-benar perlu.